Islam agama lapang dan moderat. Meskipun kehadiran Islam di tengah kondisi yang panas pada masyarakat yang keras lagi jahiliyah, ternyata Islam mampu menyebar dengan cepat ke seluruh jazirah Arab. Hanya dengan rentang waktu 23 tahun, Islam menyebar di hampir seluruh semenanjung Arabia. Meskipun kita menemui di sana-sini perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi ini tidak mengurangi visi yang ditawarkan Islam kepada penduduk Arab. Islam telah menawarkan bentuk emansipasi, menekan sekat-sekat golongan, elit dan bukan elit, serta memberikan penghargaan tinggi kepada perempuan dan manusia pada umumnya. Islam tidaklah se-ekstrim dan sekeras sebagaimana tempat asalnya lahir. Tetapi Islam sejatinya adalah agama yang benar-benar elastis dan lapang dan pada saat bersamaan moderat. Islam tidak saja menekankan pentingnya pendalaman prinsip-prinsip ketauhidan di satu sisi, tapi Islam juga memberikan perhatian serius kepada pembinaan karakter atau akhlakul karimah dan masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya atau muamalah. Bahkan Islam mampu menembus dinding-dinding zaman dan tempat atau syalihun likulli zaman wa makan. Islam juga tidak hanya mengurusi soal-soal vertikal atau hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengurusi soal horizontal atau hubungan manusia dengan manusia. Hablun minallah dan hablum minannas. Tidak mengherankan jika Islam dipandang sebagai agama yang sempurna. Islam sebagai agama dan ajaran yang menyempurnakan agama-agama dan ajaran-ajaran sebelumnya. Penganut Islam disebut sebagai umat pertengahan atau ummatan wasatan. Dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143, makna dari umat pertengahan ini adalah umat yang adil, seimbang, dan moderat dalam segala aspek kehidupan baik dalam beribadah, bersikap, maupun berinteraksi dengan dunia. Pertengahan atau wasatiyah dalam beragama adalah seorang tidak melampaui batas sehingga dia melewati batasan yang telah Allah tetapkan. Dia juga tidak meremehkan sehingga mengurangi dari batasan yang telah Allah tetapkan. Sehingga pertengahan dalam beragama itu dicapai melalui berpegang teguh dalam sejarah perjalanan hidup Nabi SAW. Sedangkan al-ghuluh atau berlebih-lebihan dalam agama adalah melampaui batas dan at-taksyir adalah mengurangi sehingga tidak mencapai batasan minimal dalam agama. Islam juga adalah agama yang tidak kaku, mudah, tidak melampaui batas atau jangan berlebihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan kepada umat manusia dan tidak menghendaki kesusahan kepada mereka. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Taha ayat 2-4. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Narasi di atas jelas-jelas menegasikan pandangan orang-orang di luar Islam dan bahkan praktik beragama di kalangan umat Islam sendiri yang cenderung ekstrim atau tatarruf, berlebih-lebihan atau ghuluh, dan kaku atau tasyaddud. Pandangan dan sikap beragama inilah yang melahirkan stigma negatif. Islam sejatinya adalah agama yang lentur tetapi juga ketat, tidak ekstrim kiri dan kanan atau moderat dan wasatiyah. Lapang dan moderat. Profesor Abu Yazid, guru besar filsafat hukum Islam atau UIN Sunan Ampel Surabaya dan wakil Rais Syuriah PCNU Situbondo Jawa Timur menulis sebuah buku seri fikih peradaban, Membangun Negara Islam Modern di Indonesia. Sebuah karya yang mengulas prinsip-prinsip dasar beragama di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam catatannya mengenai Islam, Abu Yazid mengemukakan selain Islam sebagai agama fitrah dan rasional, Islam juga adalah agama lapang yang sangat memperhatikan kemudahan bagi pemeluknya. Islam dibangun di atas dasar kemudahan dan kelonggaran, bukan kerumitan dan kesempitan. Dalam struktur hukum Islam, selain dikenal hukum azimah atau hukum tetap, juga terdapat hukum rukhsah atau keringanan. Dalam kondisi normal berlaku hukum azimah, sedangkan dalam kondisi darurat dan terdesak berlaku hukum rukhsah. Dan ini telah dirumuskan oleh para yuris Islam dalam bentuk kaidah-kaidah fikih atau legal maksim.
Di antara kaidah fikih itu adalah adanya kesukaran dapat mendatangkan hukum keringanan atau al-masyaqqatu tajlib al-tasyir. Al-masyakkah dalam kaidah ini dimaksudkan sebagai kesukaran yang pada umumnya tidak dimampui manusia untuk selalu dipikulnya. Kesukaran itu begitu berat ditanggung manusia sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratan terhadap jiwa, raga, dan harta benda. Sebagai agama rahmat, Islam memberikan keringanan demi kemaslahatan bagi umat manusia. Hukum keringanan atau rukhsyah ini muncul karena ada beberapa hal, misalnya seseorang yang dalam bepergian jauh sehingga diperbolehkan mengkasyar sholatnya atau berbuka puasa bagi mereka yang sedang menjalani ibadah puasa wajib. Kondisi sakit juga membolehkan seseorang untuk tayammum sebagai ganti dari menggunakan air wudhu. Dalam kondisi terpaksa dapat menyebabkan seseorang boleh melakukan perbuatan yang sebenarnya terlarang. Jika terlupa sedang berpuasa dan sedang terlanjur makan dan minum juga terjadi hukum keringanan, tetap sah puasanya, serta jika seseorang berbuat sesuatu yang terlarang karena unsur ketidaktahuan, maka ia mendapatkan hukum keringanan sehingga ia tidak dianggap berdosa. Kaidah al-masyakkah di atas beririsan dengan kaidah fikih lainnya, yakni sesuatu itu ketika sempit menjadi luas dan ketika luas menjadi sempit, atau iza toka al-amru ittasa'a wa iza tasa'a toka. Maksud kaidah ini adalah jika terjadi kesempitan atau keterdesakan pada diri manusia untuk melaksanakan ketentuan hukum tertentu, maka terjadilah kelonggaran sebagai wujud dispensasi atau keringanan dari syara. Sebaliknya, ketika terjadi kelonggaran karena sesuatu yang membuat manusia sempit sudah tidak lagi, maka kembalilah hukum semula atau hukum aslinya. Selanjutnya, kaidah keterdesakan itu dapat membolehkan apa yang sebenarnya terlarang atau al-dururatu tubihu al-mazurat. Dalam hal-hal tertentu, seorang dokter laki-laki boleh membuka aurat pasien perempuan untuk keperluan memeriksa dan pengobatan karena hal semacam ini dianggap darurat, atau seseorang yang sedang ihram haji dilarang memburu atau membunuh hewan. Akan tetapi jika ada hewan menyerang atau mengganggu keselamatan orang sedang ihram, maka dia boleh membunuhnya karena pertimbangan darurat. Berikutnya, keterdesakan itu diukur menurut kadarnya atau al-daruratu taqdaru biqadira. Kaidah ini sebenarnya memberikan batasan terhadap dua kaidah sebelumnya. Dengan adanya batasan seperti ini, maka tidak berarti keterdesakan dapat membolehkan sesuatu yang terlarang tanpa batas. Kelapangan dalam praktik beragama ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya, dan sungguh, Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Quran Surah Al-An'am ayat 119. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Quran Surah Hajj ayat 78. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakannya dalam keadaan lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 28. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan atau semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar, dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan al-ghadah atau berangkat di awal pagi, dan ar-rauhah berangkat setelah duhur, dan sesuatu dari ad-duljah atau berangkat di waktu malam. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, sikap pertengahan dalam beragama atau moderat merupakan sebaik-baik sikap dalam beragama. Sebaik-baik perkara adalah sikap pertengahan, tidak melampaui batas yang digariskan syariat dan tidak berada di bawah batas yang digariskan oleh syariat. Berlebih-lebihan atau melampaui batas termasuk dalam hal keyakinan, perbuatan atau perkataan akan memunculkan kepada diri seseorang benih-benih kezaliman dan permusuhan. Di dalam Al-Quran telah dikemukakan, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak melampaui batas yang digariskan oleh syariat.
Memuliakan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak berlaku ekstrim. Penyebab ekstremisme dan terorisme adalah sikap berlebih-lebihan dalam masalah agama. Penyebab sikap berlebih-lebihan dalam agama adalah karena kebodohan. Wahai manusia, hindarkanlah diri kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam agama karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai dan Ibnu Majah. Wallahu alam bishawab.